wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Putri. Jadi pagi hari ini tadi aku pergi jalan kaki ke warung. Kebetulan warungnya nggak jauh dari rumah. Nah ini belanjaan semua totalnya 80.000. Di sini aku beli cabai rawit, cabai keriting merah, daun jeruk, tempe, terus pepaya, ada juga tomat, ada juga kalau di sini namanya langko. Terus ada juga asam kandis, kelapa parut, juga bubuk kunyit. Terus aku tadi juga beli mie sagu. Dan aku juga beli ikan 1 ekor, itu harganya 16.000. Dan ada juga daun seledri dan juga daun bawang serta bayam, kangkung. Nah, di sini aku lagi kepengen bikin kue yang ada di pikiran aku aja gitu. Tadinya pengen buat klepon, cuma ketika aku lihat bahan yang ada di dalam lemari maksudnya, itu tiba-tiba aku kepikiran untuk membuat sesuatu yang beda gitu kan. Nah, hari ini aku mau kukus dulu kelapanya. Jadi ini tadi kelapanya 1 buah gitu, dan aku minta diparut bagian putihnya aja karena aku mau bikin kuenya untuk diriku sendiri. Gak mau bagi-bagi ceritanya ya kan, takutnya nanti gak suka ya. Jadi aku buat untuk diriku sendiri dulu, karena ini benar-benar kali pertama aku coba buat cemilan yang ya menurut aku baru kali ini aku makan ya. Nah, di sini aku mau tuangin dulu kelapa parutnya. Aku pengennya kelapa parutnya itu yang yang kayak panjang-panjang gitu ya hasil parutannya, tapi aku nggak dapet yang seperti itu. Ya udah yang ada aja. Terus di sini aku tambahin juga dengan garam secukupnya, lalu kita aduk-aduk seperti ini supaya garamnya itu merata. Dan setelah ini aku kukus deh. Sambil mengukus kelapanya, di sini aku mau ambil gula Jawa beberapa aja. Di sini aku pakai 5 buah, terus aku mau cincang-cincang atau aku potong. Aku senang banget menggunakan gula ini karena gampang dipotong-potong seperti ini. Jadi dia tuh nggak keras banget ya dibandingkan gula merah yang lebih besar-besar seperti itu. Nah, di sini aku cincang-cincang aja seperti ini. Kalau misalnya udah, hasilnya itu bakal seperti ini ya. Dan lanjut di sini aku mau buat dulu adonannya. Aku siapin dulu nih wajan glowing aku. Jadi di sini tuh aku pakai tepung biasa, ketan putih yang untuk kita buat klepon itu. Nah, aku pakainya hanya beberapa sendok gitu. Ini kurang lebih 5 sendok aku pakainya, nggak banyak-banyak. Dan aku masukin aja nih 5 sendok makan seperti ini. Ini juga baru kepikiran tadi ya, aku pengen makan klepon gitu. Karena yang jual nggak ada di sini, ya udah akhirnya aku memutuskan untuk buat aja. Nah, ini dia tepung ketannya. Aku pakai di sini takar-takar perkiraan aku aja sih sebenarnya. Karena ini tuh benar-benar ngarang banget ya. Aku pakai 2 sendok. Terus aku tambahin juga di sini itu dengan tepung beras. Nah, tepung berasnya aku pakai secukupnya juga. Nggak tahu nanti fungsinya gimana maksud aku itu ya. Tapi yang jelas supaya ini tuh jadi gitu, adonannya juga lembut dan rasanya juga enak gitu ya. Yang di pikiran aku tuh seperti itu. Terus aku tambahin juga gula pasir 2 sendok makan supaya nggak berasa banget tuh tepungnya. Lalu di sini aku aduk-aduk sampai ini tuh benar-benar tercampur merata. Nah, di sini aku mau kasih tahu teman-teman ya, kalau aku juga nambahin secukupnya garam. Dan untuk airnya aku di sini pakai air yang udah aku panasin, tapi nggak semuanya aku masukin, secukupnya aja. Terus terakhir aku tambahin juga dengan air biasa ya, air biasa gitu yang dari galon gitu ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini untuk adonannya. Nah, langsung aja kita bulat-bulatin. Aku nggak pakai sarung tangan karena ini khusus untuk diriku sendiri ya. Jadi udah nggak apa-apa. Yang penting tangan aku tuh udah bersih. Terus aku tambahin juga nih gula merahnya di dalam. Terus kita cemplungin di dalam air yang udah panas. Nah, ini yang pertama tadi aku coba dan udah mengambang, itu udah aku tiriskan. Lanjut lagi di sini kita selesaikan semua pekerjaan kita ini ya. Jadi kira-kira ini tuh dapatnya nggak banyak kok. Ini secukupnya aja untuk kita konsumsi di rumah.
Dan di sini aku tuh bener-bener sampai lupa untuk pakein pandan atau pasta pandan atau vanili gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya juga percobaan yang apa ya namanya? Pokoknya ini percobaan aku banget gitu ya. Nah ini kalau udah ngambang seperti ini langsung aja kita tiriskan. Tuh hasilnya tuh nggak bulat-bulat cantik tapi oke lah ya. Dan ini kelapa parut yang udah dingin, terus kita bakal campurin untuk kelapa parutnya beserta klepon hitam kita ini. Sekarang kan lagi heboh tuh yang hitam-hitam ya enggak? Ya udah hari ini kita pakein dulu klepon hitam kita ini dan kita letakin di piring seperti ini. Kita selesaikan aja semuanya sampai benar-benar tercampur dengan kelapa parutnya. Nah, menurut teman-teman semua yang ada di sini gimana? Tertarik untuk mencoba klepon hitamku? Kalau misalnya mau langsung aja komen di bawah ya. Nanti aku kirimin deh. Nah, ini dia hasilnya dan teman-teman bisa lihat kalau ini tuh lembut banget tuh ya tuh. Lihat. Ini benar-benar enak banget. Oke, lanjut di sini aku bakal buat menu makan siang karena aku lagi kepengen makan asam pedas ikan sama tempe. Yaudah aku buat. Nah ini bumbunya udah aku blender seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai merah keriting, cabai rawit geprek gitu. Dan di sini aku tambahin juga daun jeruk dan juga daun salam. Tambahin juga serai dan daun kunyit. Di sini kita aduk-aduk. Oh iya, tadi untuk bumbu halusnya juga aku menambahkan 5 buah kemiri ya. Setelah itu kita ini tumis dulu sampai aromanya itu keluar. Baru kita tambahin air dari sisaan blendernya. Sesuaikan aja dengan selera teman-teman semua yang ada di sini ya. Nah, kalau aku pribadi suka dengan rasa pedas yang seperti ini. Kalau misalnya kuahnya udah seperti itu, aku tambahin juga dengan sedikit lengkuas dan aku masukin semua ikannya yang udah aku cuci bersih. Ini aku kurang tahu namanya ikan apa, tapi yang jelas ini ikan laut gitu ya. Nah, di sini aku juga akan menambahkan secukupnya tempe. Nah, ini tempe tuh enak banget. Tadi juga pengennya tambahin tahu, tapi tahunya nggak ada. Jadi kita buat yang ada saja. Teman-teman di sini udah pada masak belum untuk menu makan siang keluarga tercintanya? Coba komen masak apa aja nih. Dari daerah mana aja teman-teman yang udah nonton video aku. Dan di sini aku tambahin juga dengan asamnya. Jadi satu bungkus asam itu aku masukin semua. Harganya 2.000-an gitu. Terus kita aduk-aduk. Ini tuh udah aromanya wangi banget. Aku jadi lapar. Dan aku juga tambahin 1 buah tomat yang aku potong-potong seperti ini. Aku masukin juga dan ini dia tampilannya sangat menggoda bukan? Ini adalah asam pedas ala ceritanya Putri ya. Jadi benar-benar aku tuh suka bereksperimen tentang masak-masakan. Terus aku tambahin juga bumbu sop kasar. Kalau di sini itu namanya bumbu sop kasar. Dan aku juga menambahkan dengan penyedap supaya rasanya itu jauh lebih nikmat. Seperti rasa ayam penyedapnya. Dan aku tambahin juga garam. Tadi juga aku tambahin sedikit gula pasir. Dan inilah dia tampilan dari asam pedas kita yang udah mau mateng ya. Tuh, enaknya. Aku aja yang masak udah nggak sabar mau makannya tahu. Ini tuh bener-bener asam pedas pertamaku yang biasanya tuh aku bikin asam pedas tuh nggak pernah pakai ini, pakai apa namanya kunyit dan juga kemiri. Tapi hari ini aku masaknya seperti itu dan rasanya enak banget. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang selalu setia menonton video aku dan memberikan komentar yang positif. Aku doain terus kalian yang ada di sini bahagia terus, amin. Oke teman-teman, bye.